Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai pengantar matematika keuangan, mata kuliah pengantar matematika keuangan maksud saya. Namun pembahasan kita mengenai tabel amortisasi. Capaian pembelajaran mata kuliah, saya ingatkan lagi, pengantar matematika keuangan ini, kalian mampu menganalisis suatu fenomena yang berkaitan dengan bidang keuangan melalui kerangka berpikir matematis dan selanjutnya menyelesaikannya secara optimal dan tepat baik secara individu ataupun berkelompok. Sedangkan untuk sub CPMK ya, untuk bahan kajian tabel amortisasi ya, itu harapannya mahasiswa mampu menginterpretasikan jadwal amortisasi dan sinking fund. Sinking fund itu nama lainnya adalah dana pelunasan. Referensinya bisa kalian baca buku Callison dan buku Daniel dan Fowler. Nah, pada pertemuan kali ini, ya, pertemuan ke-6 ini, harapannya kita akan mengetahui yang pertama cara menghitung saldo sisa pinjaman. Yang kedua adalah cara membuat tabel amortisasi. Rancangan pembelajarannya yaitu mengenai tabel amortisasi ini adalah penyampaian materi perkuliahan, diskusi, kemudian latihan soal. Oke, karena ini di awal ya, kita sedikit menyinggung sinking fund juga ya. Nah, sekarang ya, untuk walaupun nanti kita pada pertemuan ini lebih kita tekankan ke amortisasi, tapi sedikit kita menyinggung mengenai sinking fund ya. Jadi ada amortisasi dan sinking fund atau dana pelunasan. Ya. Amortisasi dan sinking fund ya. Nah, sekarang amortisasi dan sinking fund itu adalah dua metode pelunasan ya. Pelunasan ya paling mudahnya ya kita anggap saja pelunasan hutang gitu ya. Metode pertama adalah metode amortisasi. Nah, metode amortisasi ini kondisinya itu seperti ini ya. Peminjam melunasi pemberi pinjaman. Borrower melunasi lender. Melalui pembayaran angsuran. Secara periodik. Jadi katakanlah ada orang yang minjam 1 juta. Namun saat mengembalikan 1 juta, itu nggak langsung nih 1 juta saya kembalikan uangnya ke pemberi pinjam, tidak, tetapi dia mengangsur 100.000 gitu. Sampai dianggap lunas oleh pemberi pinjaman. Nah, itu berarti pembayaran angsuran secara periodik. Maksudnya secara periodik itu dalam mengangsur itu setiap bulan kah, setiap tahun kah, atau setiap minggu kah gitu. Jadi ada periodiknya ya. Nah, yang kedua, 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 yang kedua,
metode sinking fund atau metode dana pelunasan. Nah, metode sinking fund ini peminjam melunasi pemberi pinjaman. Sama-sama tujuannya yaitu melunasi pemberi pinjaman. Melalui pembayaran sekali pelunasan. Jadi kalau misalnya minjemnya 1 juta nih, utangnya katakanlah 3 bulan, berarti langsung 3 bulan setelah minjam 1 juta itu langsung dikembalikan gitu loh. Maksudnya minjamnya itu tidak melalui angsuran, ya, mengembalikannya langsung. Minjamnya 1 juta, janji 3 bulan dikembalikan, berarti baru 3 bulan kemudian dibayarkan. Beda dengan yang tadi ya, amortisasi ya. Nah, tentunya kan gini, konsekuensi jika misalnya uang itu dipinjam ya oleh peminjam, maka peminjam itu harus membayar bunga ke pemberi pinjaman. Ya, alasannya apa? Alasannya yang pertama, uang itu bisa dimanfaatkan untuk kepada peminjam, ya. Yang kedua adalah sebagai bentuk kompensasi, ya, bahwa pemberi pinjaman tidak bisa menggunakan uangnya sewaktu-waktu dikarenakan tertahan, ya, dibawa oleh si peminjam, ya, dipakai oleh si peminjam. Jadi di sini peminjam bayar bunganya kapan gitu kan? Nah, bayar bunganya nih peminjam, ya, membayar bunga. Jadi selama uang itu belum dikembalikan, si peminjam ini membayar bunga atas pinjaman secara angsuran. Selama periode waktu pinjaman. Waktu pinjam. Nih ya. Jadi kalau amortisasi itu kan peminjam melunasi pemberi pinjaman, diangsur. Nah, setiap angsuran itu ada unsur membayar pokok pinjaman, ada unsur bunga yang dibayarkan ke pemberi pinjaman. Tapi dalam metode sinking fund ini sama-sama mengangsur juga gitu. Cuman di sini yang diangsur itu hanya bunganya saja. Namun untuk pelunasan pokoknya itu di akhir jangka waktu pinjaman. Ini kita masih bahas sinking fund ya. Jadi diasumsikan peminjam membuat pembayaran secara periodik. Ke suatu dana. Yang disebut dengan
SF atau sinking fund atau dana pelunasan ya. Dana ini akan terakumulasi dengan jumlah pinjaman yang harus dilunasi pada akhir waktu pinjaman. Oke ya. Jadi ilustrasinya ini. Ilustrasinya itu kalau amortisasi 0 gitu kan, 1, 2 gitu. Katakanlah si peminjam ini ya, si peminjam ini itu kan apa namanya? Meminjam sebuah dana, katakanlah L gitu kan, loan ya, jumlahnya L. Kemudian dia ngangsur jumlah 1, 1, 1 ya kan, sampai N gitu kan, 1 ini. Ya, ini anuitas akhir ya. Nah, setiap dia mengangsur 1 ya, 1 ini ada bagiannya untuk pokok ya, ada bagiannya untuk bunga I. Gitu. Katakanlah di sini 1 juta angsurnya ya, untuk melunasi sejumlah pinjaman sebanyak L. Nah, angsuran pertama ini bisa saja misalkan itu pokoknya yang dilunasi 300.000, bunganya 700.000. Jadi kalau di awal-awal itu lebih banyak bunganya, atau bunganya besar persentasenya dibandingkan dengan pembayaran selanjutnya. Tapi kalau sudah akhir-akhir kayak gini ya, katakanlah 700.000 itu untuk pokoknya, 300.000 untuk bunganya. Ya kan? Jadi persentase untuk pokoknya lebih besar. Sehingga konsekuensinya kalau misalnya nanti dilunasi di tengah-tengah, katakanlah janjinya itu di N periode ke N gitu. Tapi kita mau melunasinya di periode ke 10, maka sisa satu pinjamannya itu berapa gitu. Periode 10 kalau mau melunasi secara langsung di titik tersebut gitu. Itu mengenai amortisasi ya. Banyak diterapkan dalam leasing ya, atau KPR itu kalau kalian jual beli melakukan pembelian rumah, atau leasing kalau ketika kalian melakukan pembelian mobil atau sepeda motor ya. Nah, yang kedua adalah SF atau sinking fund gitu. Ya kan? Nah, ketika seseorang itu ya di titik ini ya, titik 0 sejumlah L gitu, ya kan? Titik L. Nah, titik 0 ini L. Berarti dia akan melunasi di titik N ya, 1, 2 bla 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 N gini. Ya titik L. Ya. Sehingga ini sinking fund-nya ini ya, sinking fund-nya itu yang ini ya. Sehingga ini kan 1 kayak gini kan. Nah, ini N-1, ini juga 1, ini 1, 1 ini kan. Nah, kayak gini kan, L ini kan. L ini nilainya sama, katakanlah ini minjemnya 10 juta nih. Lah kalian ngangsur ya, nabung ke suatu dana pelunasan ini sedemikian hingga 3 bulan kemudian, atau misalnya jangka waktunya katakanlah 10 tahun kemudian itu kalian mendapatkan dana juga L. Hutang ini misalnya loan-nya itu 10 juta ya. Hutang 10 juta ya dibayar 10 juta gitu loh. Pas gitu kan, kita mengumpulkan dana, misalnya minjemnya 10 juta. Nah, untuk melunasi 10 juta itu kita nabung ke rekening yang disebut sinking fund sedemikian hingga, karena kita minjemnya itu 10 tahun ya, 10 tahun ya, nanti di 10 tahun kemudian kita harus
melunasinya pas 10 juta juga gitu. Nah, namun selain peminjam, P itu peminjam ya. Kalau L lender, pemberi pinjaman ya. Itu menabung ya, mengeluarkan uangnya, mengalokasikan uangnya ke SF, dia harus mengalokasikan uangnya ya bayar bunga ya, yang nama ini secara angsuran ini bunganya ini. Katakanlah bunganya itu per bulan, berarti ke pemberi pinjaman. Jadi uang yang disetorkan itu ke pemberi pinjaman adalah kompensasi ya, kompensasi yang dibayarkan gitu ya, kompensasi yang dibayarkan oleh pemberi pinjaman ke pinjam. Nah, analoginya itu kalau sinking fund itu seperti kita ngekos gitu, ya kan? Kita ngekos. Ketika kita ngekos, berarti kita minjem rumah gitu kan? Minjem rumah, katakanlah ada perabotnya rumah utuh, ya. Kita mau ngekos jangka waktunya 5 tahun. Jadi seharusnya kalau setelah 5 tahun ya seutuh rumah itu, misalnya dindingnya masih bagus, catnya masih bagus gitu kan, perabotnya masih utuh, karena kan kita minjem gitu kan, minjem rumah tersebut. Nah, kembalikan utuh. Nah, namun setiap bulan kita membayarkan bunganya yang berupa sewa gitu loh. Ya, jadi selama kita kuasai rumah tersebut ya kita membayar sewa rumah tersebut gitu kan. Katakanlah per bulan 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta gitu loh. Ya kan? Gitu. Tadinya yang punya kos-kosan itu punya rumah, dia tidak bisa menempati selama kita sewa, kemudian selama 5 tahun kemudian rumah yang disewa oleh kita itu kembali ke pemilik rumah yang aslinya, ya. Jadi nggak untung nggak rugi pemilik sewanya kalau seperti itu ya. Namun selama rumah itu kita sewa, kita kuasai, kita memberikan kompensasi ke mana, ke yang punya rumah. Itu ya. Ini analoginya SF gitu ya. Cuman kalau rumah itu kan kita ya tempati saja, itu kan nggak rusak. Misalnya kok catnya terkelupas ya kita ngecat pakai dana kita gitu. Sedemikian hingga nanti masih utuh, apa seperti sedia kala sebelum kita ngekos gitu ya. Itu ya. Cuman masalahnya kalau uang yang kita pinjam gitu kan, kita janji 5 tahun kemudian kita kembalikan, tentunya kan uang itu kita pakai gitu kan, kita putar gitu. Nah, urusan dengan pemberi pinjaman ya kita bayar bunganya gitu. Namun urusan nanti 5 tahun kemudian kita harus mengembalikan secara utuh, ya itu kan kita harus butuh strategi gitu. Nah, makanya tadi diasumsikan dalam menyusun strategi tersebut, ya kita menabungkan ya, atau mendepositkan uang kita ke suatu rekening yang disebut dengan sinking fund. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Pertanyaan penting. Bagaimana sisa satu pinjaman setiap waktu ya, atau setiap periode gitu kan, waktu ditentukan pada setiap titiknya. Kemudian pertanyaan penting berikutnya ya, bagaimana setiap pembayaran
peminjam dibagi ke pelunasan pokok dan pembayaran bunga. Oke ya, gini ya, bagaimana sisa satu pinjaman setiap waktu ditentukan pada setiap titiknya. Yang kedua, bagaimana setiap pembayaran oleh peminjam dibagi ke pelunasan pokok dan pembayaran bunga. Jadi kedua pertanyaan ini lebih ke permasalahan apa tadi, amortisasi gitu ya. Jadi yang namanya sisa saldo pinjaman, ya. Jadi saldo, kalian punya uang sekarang 100.000, besok 120, berarti saldo uang kamu berapa? 120.000 gitu ya. Kemudian kalian berikan uang tersebut sebagian ke orang lain 5.000, berarti saldonya menjadi berapa? 115.000. Begitu juga ketika kita berurusan dengan misalnya leasing atau KPR bank gitu kan, kita minjem sejumlah dana, kita ngangsur. Ketika kita misalnya minjem nih 10 juta ya, kita ngangsur 1 juta, apakah sisa satu pinjaman kita menjadi 9 juta? Ya, kalau kita mengabaikan faktor bunga. Tentunya dalam hal ini yang bikin rumit adalah kita ada bunga yang harus kita bayarkan. Ya, kalau dari sisi pemberi pinjaman ya bunga yang dibebankan kepada kita gitu. Tentunya sisa satu pinjamannya tidak 10 juta lagi karena kan sudah diangsur gitu. Namun juga tidak berkurang 1 juta juga karena dalam 1 juta itu ada biaya sewa minjem uang sama pengembalian pokok yang uang yang dipinjam. Oke, kita bahas mengenai saldo sisa pinjaman ya. Jadi ilustrasinya itu seperti ini ya. Ini garis waktu. Di titik 0, kalian memutuskan untuk meminjam dana. Kemudian di titik 1, kalian mulai mengangsur. R, repay, ya, melunasi gitu kan. R. Nah, dalam mengangsur itu, kalian berkomitmen untuk mengangsur sampai periode ke N. Oke. Kemudian di titik sini, di titik 10 katakanlah gitu kan. Setelah kalian melakukan pelunasan, maksudnya setelah kalian melakukan ini ya, pembayaran angsuran ini, kalian ingin segera melunasi uang kalian gitu. Ya kan? Nah, berarti sisa satu pinjaman kalian di titik 10 itu berapa gitu. Itu pertanyaannya gitu. Ada dua metode. Metode melihat yang sudah kita lakukan sama metode melihat atau menerawang sesuatu yang belum kita lakukan, yaitu melakukan pembayaran ya R dari titik 11 sampai titik N. Kalau yang sudah kita lakukan adalah melakukan pembayaran dari titik 1 sampai titik 10. Nah, ketika kita membahas atau kita memandang sesuatu yang sudah kita lakukan, itu namanya metode retrospektif, memandang ke belakang. Kalau memandang ke depan, namanya metode prospektif. Bagaimanapun kita memandang secara retrospektif maupun prospektif, kita
memiliki satu tujuan, yaitu ya titik 10. Ya. Titik yang mana kita ingin melunasi atau setidaknya mengetahui sisa satu pinjaman yang belum dilunasi. Perlu diingat juga ya, present value dari pembayaran RRR ini ya, ini kan present value-nya di sini ya. Present value pembayaran itu sama dengan ada jumlah pinjaman kita. Di titik 0 itu ada present value pembayaran kita ya. RRR ini di present value kan, jadi jumlah pinjaman kita ya, jumlah pinjaman kita. Nah, kemudian ini ya, tentang kalau tadi kan present value pembayaran sama dengan jumlah pinjaman ya. Nah, ketika kita mandang titik 10 ini, jadi kan nilai pembayaran sekarang ya, nilai pembayaran sekarang ya. Jadi nilai pembayaran sekarang kan ya, ini di future value kan yang ini kan. Nah, kemudian ini di present value kan gitu kan. Nah, nilai sekarang ya dari pembayaran itu sama dengan nilai akumulasi pinjaman. Oh, maaf, saya koreksi, nilai akumulasi pinjaman berarti di sini ya. Oke, maksudnya nilai sekarang itu di sini ya, nilai akumulasi pinjaman ya. Nah, kemudian nilai akumulasi dari pembayaran yang lalu ditambah present value dari pembayaran selanjutnya itu sama dengan nilai akumulasi. Oke, jadi ini ya tadi ya, 0 ya, 1, 2, titik 10, titik M 1, N 2, titiknya itu di sini gitu kan. Jadi akumulasi pembayaran yang lalu, nanti kan ini juga akumulasi. Ya kan? Ditambah present value dari pembayaran selanjutnya. Itu sama dengan nilai akumulasi pinjaman. Oh benar ya, berarti ya tadi ya. Current itu tadi benar ya. Jadi current itu letaknya dari sini ya. Ini nilai akumulasi pinjaman. Nilai sekarang dari pembayaran sama dengan nilai akumulasi pinjaman. Benar saya ya yang pertama.
Jadi atau kita susun kembali ya present value dari pembayaran yang selanjutnya itu sama dengan ya, nilai akumulasi pinjaman dikurangi nilai akumulasi dari pembayaran yang lalu. Nah, present value dari pembayaran yang selanjutnya, ya, present value dari pembayaran yang selanjutnya, jadi kan ini present value dari pembayaran yang selanjutnya itu adalah metode prospektif ya, metode prospektif. Nah, sedangkan nilai akumulasi pinjaman di sini kan, ya kan? Nilai akumulasi pinjaman di sini ya. Dikurangi nilai akumulasi pinjaman dikurangi nilai akumulasi dari pembayaran yang lalu. Nilai akumulasi dari pembayaran yang lalu. Nah, itu adalah metode retrospektif. Oke, sampai ini ada yang bingung nggak? Yang ingin ditanyakan? Oke, untuk ini metode prospektif ya. Untuk metode prospektif. Itu rumusnya adalah BTP ya, sama dengan AN minus T. Nah, ini AN minus T ya, AN minus T. Ini ya, AN minus T. Jadi seperti ini ya. Ini 0 ya, ini 1, ini 2, ini T, ini tentunya T plus 1 ini kan, ini T min 1, biar keluarga, ini N min 1, kemudian yang ini N. Nah, kita itu ingin mencari ini bisa satu pinjaman ini setelah pelunasan yang seperti ini. Nah, ini kan ini ya BTP. Nah, BTP kita melihat perspektif yang belum terjadi, yaitu yang belum kita lunasi gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari sini ke sini gitu kan, itu kan AN, ya kan? Nah, tapi kalau sini ke sini, ya, itu adalah T. Nah, yang kita cari kan dari sini ke sini gitu kan. Jadi apa? A, N minus T. Gitu. Nah, sekarang kalau metode retrospektif. BTR nah, itu sama dengan AN 1 ditambah I pangkat T dikurangi
ST. Oke ya, ilustrasinya seperti ini ya. Dengan warna lain. Nol, satu, dua, bla bla bla, T min satu, T gitu kan, T plus satu, bla bla bla, M min satu, kemudian ini N gitu kan. Nah, kita ingin tahu di sini gitu. Titik T ini, setelah pembayaran R di titik T ini kan. Ini B, R, T gitu kan. Nah, retrospektif melihat yang sudah terjadi, maka tadi rumusnya apa nih? AN. Ya kan? AN itu kan seandainya kita melunasi sampai akhir, kemudian kita present value kan, itu kan nilainya AN di sini gitu. Nah, AN ini kita future value kan gitu. Nah, itu nilai akumulasi tadi, nilai sekarang tadi. Ya. Yang ini ya. Nilai akumulasi pinjaman. Mana dong? Nilai akumulasi pinjaman. Nilai sekarang dari pembayaran sama dengan nilai akumulasi pinjaman. Oke, jadi AN itu kan R gitu kan dipresentasikan semua gitu kan. Cuma N, cuma kemudian setelah dapat AN ini kita future value kan. Nilai AN ini jika sekali bayar kemudian ke periode kerja itu nilainya berapa, ya kan? Bukan nilainya R ini enggak ya? Gitu. Nah, ini. Nah, kemudian dikurangi ST gitu. ST itu berarti ini yang sudah terjadi ini. Ya, ST. Ini ST. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan menunjukkan nih AN ya, 1 plus I pangkat T minus ST ya, itu sama dengan AN min T. Ya kan, ini kan retrospektif itu kan, retrospektif. Sedangkan yang ini adalah perspektif. Tahu ya titik T tadi ya. Nah, sekarang kita uraikan yang sisi kiri ini ya. Ini sama dengan ya 1 minus V pangkat N per I. Itu kan AN itu kan. Kalikan 1 plus I pangkat T. Minus ST gitu apa? 1 plus I kan. Pangkat T minus 1 per I. Kan? Nah, ini semuanya ya Kak, ini kan penyebutnya I semua ya. I semua. Kita kumpulkan gitu kan. I berarti ini 1 plus I pangkat T ya. Ini 1 plus I pangkat T kan kalikan 1 plus I pangkat T. Ya kan? Nah, sekarang kalau 1 plus I pangkat T dikalikan V pangkat N. Kalau V pangkat N kan 1 plus I pangkat negatif N. Ya kan? 1 plus I pangkat ya 1 plus I pangkat negatif N. Jadi 1 plus I pangkat negatif N kalikan 1 plus I pangkat T. Berarti sama dengan berapa? 1 plus I pangkat T minus N. Nah, itu jika V-nya itu dibuat 1 plus I. Kalau 1 plus I-nya ini dibuat sebagai V, maka jadi V pangkat negatif T. Jadi V pangkat N kalikan V pangkat negatif T. Itu jadinya kurangi
V pangkat N minus T gitu loh, ya, dikurangi 1 plus I pangkat T ditambah 1. Nah, ini sama dengan I, ya, penyebutnya tetap I. Kemudian kalau yang ini kan 1 plus I pangkat T ini minus 1 plus I pangkat T 0 kan. Jadi ini min V pangkat N minus T, ya, ditambah 1 kan, atau 1 dikurangi V pangkat N min T. Nah, kalau misalnya seperti ini, ya itu berarti ya kembali lagi ke sini. Sama dengan A N minus T. Contoh ya, suatu pinjaman dilunasi dengan 10 pembayaran 2 juta rupiah yang diikuti dengan 10 pembayaran 1 juta pada tiap semester ya. Jika tingkat bunga nominal konvertible semi tahunan atau semesteran ya adalah 10%, ya, tentukan sisa saldo pinjaman setelah 5 pembayaran, setelah 5 kali pembayaran. Satu, dengan metode retrospektif. Dua, dengan metode retrospektif. Oke, dipahami dulu ya kalimat soalnya ya. Oke ya, sudah paham ya? Jawab? Ya. Oke, jadi ilustrasinya itu seperti ini ya. Ilustrasinya itu seperti ini. Saya ringkas dalam bentuk timeline ini ya. 0 ya. 10 pembayaran. 1, 2 sampai pembayaran ke 10. Ya. Ini pembayarannya adalah 2 juta ya, 2 juta. Nah, kemudian untuk 10 pembayaran berikutnya yaitu 11 ya, 12 terus sampai 20 ya. Itu 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, pertanyaannya adalah setelah pembayaran kelima, berarti pembayaran kelima ya, masih ini 2 juta ini ya. Ini itu kita ditanya B5P. Kita juga ditanya tentang BR5. Bedanya apa kalau ini prospektif? Yang satunya lagi adalah retrospektif. Tingkat bunganya ya. J-nya itu ya. J-nya itu 5% ya. Tingkat bunganya adalah 5% per tahun.
Oke, kenapa J-nya itu 5%? Karena kan diketahui tadi convertible semi tahunan gitu loh. Ya, convertible semi tahunan yaitu I2, kenapa I2? Karena kan semi tahunan ya, I2 itu 10%. Nah, sedangkan J itu adalah I2 per 2. Jadi J-nya 5%, kita menggunakan bunganya nanti 5%, bukan 10% gitu. Nah, sekarang kita mau mencari nilai B5P ya, B5P, prospektif gitu kan. Itu sama dengan apa? 1 juta. 1 juta kalikan A 15 ya, ditambah A5. Oke, kenapa kok menjadi A15? Kenapa kok menjadi A5 gitu? Dan kenapa juga 1 juta? Karena ya, dari sini ke sini itu 5. Oke, jangan dari sini ke sini itu 15. Nah, ketika kita menganggap 15, seandainya pembayarannya itu konstan 1 juta, 1 juta, 1 juta terus, kita cukup 1 juta kalikan A15. Ya kan? Nah, kenapa kok kita plus A5 juga? Karena 15-nya ini 1 jutanya terus gitu. Nah, sedangkan yang 5 ini itu 2 juta gitu loh. Angka 2 juta itu mengandung angka 1 juta. Uang 2 juta, di dalamnya itu ada uang 1 juta. Karena ketika kita punya uang 2 juta, kita bisa memberi 1 juta. Namun tidak berlaku sebaliknya kan. Jadi yang kan 1 juta itu sudah diambil dalam A15 tadi ya, dimasukkan. Kemudian kan sisa berapa? 1 juta kalikan berapa? 5 gitu kan. Jadi 1 juta A15 ditambah A5 kan. Nah, kita tinggal di masukkan saja ini 1 juta kalikan A15 berapa? 10,38 ditambah A5 berapa? 4,33 sama dengan berapa? 14 juta 709. Oke, bahas yang nomor 2 yaitu retrospektif ya, D5R gitu kan, retrospektif. Nah, ketika kita bahas retrospektif nanti kita cari dulu nih pinjamannya itu sebenarnya berapa sih, kan tidak diketahui tadi pinjamnya berapa ya, cuman intinya adalah kita ngangsurnya gitu. Jika keadaannya ngangsur seperti ini dengan bunga sekian, yaitu bunganya itu 10% convertible semi-annually atau dalam perhitungan kita gunakan 5%. Nah, maka kita bisa mencari nilai loan-nya itu loh, nilai pinjamannya gitu loh. Ya kan? Nah, ini oke, tujuan ini akhirnya ada kita mencari ini ya. Tapi dalam mencari ini kita harus mencari loan-nya itu berapa gitu. Nah, loan-nya itu kan 1 juta kalikan A20 ya, ditambah A10. Nah, kenapa di sini kita menulis A20 ya? Karena ini 20 gitu loh. 20 sampai sini, ya kan? Sampai sini itu 20 gitu. Kenapa 10? Ya, karena ini sampai sini 10. Sorry. Ini ya. Ini 10. Yang hijau ini ya. Gitu. Jadi 1 juta 10 kali gitu. Nah, di awal ya, di awal ini. Oke, kita dapatkan 1 juta ya dikalikan A20 itu 12,46 ditambah 7,72 sama dengan 20.183.950. Nah, ini adalah nilai pinjaman kita gitu loh, nilai pinjaman kita gitu. Ya kan? Nah, kemudian yang sudah kita bayar, karena retrospektif itu kan memandang apa yang sudah terjadi gitu kan, itu adalah S5 gitu ya, S5. Jadi S5-nya itu ini ya,
Ini 5 ya, sudah jadi ya, gitu. Ya kan? Nah, S5 ya itu sama dengan ini ya feature value yang waktu ini ya S5. Dan S5 ini kita dari 0 sampai 5 itu ya. Walaupun dimulai di titik 1 itu kan angsurnya 2 juta ya. 2 juta ya. 2 juta kalikan S5 berarti kan. Ya kan? Feature value di titik ini gitu kan. Nah, jadi S5-nya ini sama dengan berarti 2 juta kalikan 5,53 gitu kan. Sama dengan sekian gitu kan. Gitu. Nah, sehingga ya B5R ya itu sama dengan ya sama dengan L ya L tadi ya dikalikan 1 plus 5% ya. Pangkat berapa? Pangkat 5 gitu loh. Ya, jadi L-nya ini di future value kan ke sini gitu. Ya kan? Kemudian dikurangi ya, dikurangi 2 juta kalikan S5. Nah, sama dengan tentunya sama ini, sama dengan nilai prospektif 14.790. Oke. Kita cukupkan sekian. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau tidak, saya tutup. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.